kecuali dia berbisnis, menjadi pengusaha. Sekarang saya mau berbagi dengan Anda semua. Saya mau menantang Anda semua. Coba mulai sekarang Anda pikirkan hari ini. Dengan durasi waktu yang begitu tidak lama, saya hanya kasih 3-5 tahun. Apa yang bisa kita kerjakan kita menjadi pebisnis atau menjadi pengusaha? Kira-kira segmen apa atau jurusan apa atau model seperti apa kita bisa kaya dengan waktu yang singkat, dengan cara aman, halal, nyaman, modalnya sedikit. Saya hanya mau kita membuka pikiran dulu. Kita mau membuka pikiran dulu. Karena begini, kita ini kadang-kadang melihat di luaran itu casing. Betul? Betul. Ya, kita hanya melihat casing di luaran, Bapak. Kita melihat mungkin orang yang duduk di kursi empuk, tapi kita tidak tahu masalahnya itu seberat apa. Nah sekarang kita berhitung angka-angka. Masa produktif di dunia yang hidup dunia rata-rata manusia di usia 70 tahun. Betul? Betul. Tapi 70 tahun ini sudah tidak bisa lagi bagi laki-laki, tidak bisa lagi memiliki ABG. Berarti tidak ada lagi mau jalan-jalan di luar negeri umur 70 tahun tidak bisa. Betul? Betul. Berarti usia produktif kita itu hanya 63 tahun kalau mau menikmati kehidupannya dunia ini. Nah sekarang kalau usia kita ini berapa? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Kita yang menjawab, sisa berapa tahun bisa kita menikmati ini kehidupan? Kalau salah memilih di dalam berusaha, di dalam menentukan bisnis, maka fatal. Maka kita akan sia-sia hidup di dunia tidak menikmati. Nah sekarang kita tanya diri, kita mau bisnis apa Pak? Saya akan gambarkan beberapa cara-cara orang mencari uang yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, kita menjadi konglomerasi atau kita mendirikan satu manufacturing, pabrik, perusahaan. Ya, kalau kita membangun sebuah pabrik, itu hari ini perkiraannya membutuhkan modal puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar. Pertanyaannya kita ada nggak modalnya? Dan membutuhkan trial error itu 5 tahun. Coba, kalau kita mendirikan pabrik, dan kita harus punya kemampuan dan keberanian untuk mengeluarkan modal dan tidak kembali modal selama 10 tahun. Hotel ini memakan biaya puluhan miliar. Untuk kembali modalnya saja, jangankan keuntungan, ini butuh waktu rata-rata 10 tahun. Pertamina rata-rata 10 tahun. Itu manufacturing yang pertama. Paham manufacturing? You know manufacturing? Pabrik. Paham ya? Kira-kira potensi nggak kita membuat pabrik? Yang kedua, kita bisnis jasa. Ini saya hanya mau membandingkan dulu sebelum kita masuk di perusahaan kita. Dan Anda tahu jawabannya kenapa saya memilih MDA. Saya tidak mau miskin Bapak Ibu. Saya mau kaya, tetapi kayanya harus halal, aman, nyaman selama dunia akhirat. Karena kita ini paling tinggi 70 tahun is dead. Betul atau betul? Dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah sekarang bicara bisnis jasa. Berapa banyak bisnis jasa yang kita lakukan? Orang di luar lakukan. Contoh, bangun perbankan, koperasi, bangun salon. Ya kalau cukur Madura ya itu enggak sedikit modalnya, tapi kan agak sulit kaya, betul kan? Semua bisnis jasa. Tapi di sini harus Anda punya skill Pak. Tidak bisa main-main.
Dan Anda harus punya yang namanya modal besar. Harus punya akses, harus punya tenaga ahli. Ini harus kita sadari dulu. Karena kita ini mau sukses. Kecuali tidak mau sukses, jangan bongkar ini. Apakah di ruangan ini semua mau sukses? Nanti kita harus bongkar dulu. Saya tidak mau ego memaksakan kita MJA kalau memang MJA ini tidak bisa membuat Anda kaya. Saya tidak mau ego memaksa kita untuk terus mengerjakan MJA tapi Anda tidak bisa dirubah oleh MJA. Sehingga saya harus buka semuanya. Kita tidak merahasiakan metode kaya, tapi nanti kita melihat yang mana yang membuat kita bisa sukses dengan cepat. Sekarang bisnis jasa tinggal keahlian Anda masing-masing. Rata-rata bisnis jasa itu pasti jatuh bangun. Pasti rata-rata di atas 10 tahun baru mulai menyesuaikan. Betul atau betul? Betul. Itu bisnis jasa. Yang ketiga, distribusi. Bisnis distribusi. Ada yang namanya distribusi eksklusif. Kalau Anda punya modal, Anda punya jaringan besar, ambil satu merek dagang. ATMP, agen tunggal pemilik merek dagang seperti Honda, Toyota. Tapi mereka ini punya target, Bapak Ibu. Anda mau mengambil Toyota, kalau Anda tidak punya jaringan bagus, tidak punya kepercayaan di perbankan, Anda tidak punya modal besar, Anda tidak berani target penjualan sekian ribu atau sekian miliar per bulan, Anda tidak akan pernah bisa. Jadi jangan melihat mereka dulu. Ambil merek dagang. Bisa? Yang kedua ada namanya distribusi intensif. Contoh, pernah belanja Indomaret? Ya. Alfamaret? Ya. Itu modalnya berapa? Ya. Harga tanah, harga ruko, beli lisensinya saja itu 750 juta. Berarti kita butuh modal miliar. Untungnya 1 bulan karena saya punya teman punya Indomaret itu paling tinggi yang modal lisensi 740 juta paling 13 sampai 17 juta per bulan. Lah, berarti untuk balik modalnya saja di atas 10 tahun. Ini MJA baru besok sudah. Tapi bisa nggak itu tidak dijaga? Pemiliknya pusing apa enggak? Pusing. Semua orang yang punya usaha modal besar itu pusing banget. Salah sedikit gerak, taruhannya adalah sita semua barang-barang. Pernah Anda dengar banyak yang kaya tiba-tiba bangkrut? Itu salah sedikit saja. Makanya mereka itu tidak mau berdiskusi, tidak mau menerima tamu sampai 5 jam. Pesta paling diwakili, tidak mau ngopi bareng seperti kita. Mereka itu tidak menikmati hidupnya karena di pikirannya kerja. Betul. Begitu ada keuntungan sedikit, buka lagi, tambah pusing lagi. Saya ini punya modal, Bapak Ibu, punya kemampuan. Kalau saya mau bangun Pertamina pun bisa, tapi saya tidak mau pusing, ambil resiko, mempekerjakan keluarga saya, bayar tenaganya hanya untuk makannya saja, bukan mengajak keluarga saya sukses. Mana bisa punya Pertamina ngajak karyawannya punya Pertamina? Bisa nggak? Ya paling dipekerjakan orang ini untuk apa? Supaya setelah kerja untuk apa? Menghasilkan untuk siapa? Bos, kita ini menjajah manusia. Itu namanya. Tapi banyak juga orang yang mau dijajah toh. Kan gitu. Jadi kita ini hanya melihat orang, tidak lihat pusingnya. Saya kemarin malam, saya kapan malam waktu minggu-minggu ini sebelum berangkat, saya didatangi oleh yang baru pensiun sekda. Apa yang saya katakan? Saya di Pak, alhamdulillah saya pensiun. Kok Anda
begini kan? Iya Pak, selama saya menjabat, jiwa saya tidak pernah tenang. Orang lihat saya itu naik mobil mewah, padahal saya tidak pernah tenang. Loh, kenapa? Satu di neraka, satu di penjara. Oh begitu ya. Kebetulan sini kan ada juga mantan kepala bidang dan sekarang sekretaris camat dari Kepala Karantina Provinsi Sulawesi Tenggara. Setara bintang 1. Itu setara bintang 1 beliau. Iya. Dan setiap hari itu pusing menghadapi semua. Loh, begitu prihatinnya. Karena banyak orang mengejar jabatan, ternyata jabatan itu tidak ada ujungnya. Semakin dapat jabatan, semakin lagi mencari jabatan untuk aman, sampai pensiun tidak dapat kenyamanannya. Iya. Jadi kalau seandainya itu jabatan memuaskan dia, tidak begitu banyak para bupati, para kepala dinas di penjara. Kenapa mereka korupsi? Berarti ada yang kurang di situ, betul loh, betul. Kita ini hanya melihat sedikit dengan mereka sudah down. Padahal mereka ini orang susah juga hidupnya. Sebenarnya kita sama-sama susah dengan mereka. Cuman kita ini tidak ada risiko, mereka berisiko. Bayangkan dihantarkan oleh pejabat. Ingat. Karena mereka sudah bertobat. Untuk satu di neraka, satu di penjara.